Geser. Geser lagi. Oke. Diatur. Jaraknya diatur, tapi maju. Tadi kejauhan. Al-Fatihah ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama dalam kebaikan, mudah-mudahan istiqomah selama-lamanya, amin. Malam hari ini dalam waktu kurang lebih 40 menit, saya mohon maaf keluarnya agak lama, karena tadi saya ditidurkan sama Allah Ta'ala. Jadi saya tuh udah berusaha melek terus, sampai akhirnya tidurnya yang menidurkan saya. Nah setelah ditidurkan itu banyak yang bangunkan saya, gagal semua. Ya, mertua saya bangunkan saya, gagal. Mas Seto bangunkan saya, gagal. Sampai akhirnya bangun sendiri. Ya, sampai akhirnya bangun sendiri, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kurang lebih 40 menit saya mau membahas doa safar. Ya, doa safar. Tapi ya tentunya enggak semua. Dikit saja, mudah-mudahan barokah manfaat. Saya mau menyadarkan saya dan siapapun yang mau sadar bareng saya. Ya, mau menyadarkan saya dan siapapun yang mau sadar bareng saya. Dan mudah-mudahan saya bisa sadar dan yang mau bareng sadar bersama saya juga bisa sadar. Saat ini kita sering mendengar ilmuwan berkata, kita akan buat pesawat antariksa, kita akan jelajah galaksi, jelajah apa itu? Antariksa ya, akan jelajah antariksa, kita akan mencari planet-planet yang bisa dihuni oleh manusia, dan seterusnya, dan seterusnya. Ikhwani rahimakumullah, saya cuma mau mengingatkan kalau sebetulnya manusia itu tidak pernah berhenti melakukan perjalanan. Baik orangnya berjalan maupun orangnya tidak berjalan. Saya mau nanya, tolong dijawab jujur, boleh ya? Ada orang naik bis, yang satu duduk, yang satu mondar-mandir, yang biasanya mondar-mandir dulu ya, dulu waktu saya masih kecil, kalau sekarang sudah enggak model seperti itu. Yang mondar-mandir di bis dari depan ke belakang, belakang ke depan, namanya apa itu? Kemek. Narik, ya narik bayaran. Misalnya dari Solo mau ke Semarang gitu ya. Yang Boyolali gitu kan. Solo Tigo, Ungaran, ada yang keliling, narik bayaran. Pertanyaan saya, antara yang keliling mondar-mandir jalan sama yang duduk, sebetulnya itu lagi diam atau lagi jalan? Lagi jalan. Yang jalan apanya? Bisnya.
Betul ya? Yang jalan bisnya. Artinya kedua jenis manusia ini lagi di satu kendaraan dan diperjalankan. Yang duduk ya lagi diperjalankan, yang mondar-mandir ya lagi diperjalankan. Itu judulnya naik kendaraan. Lebih besar lagi, naik pesawat. Mudah-mudahan semua sudah pernah, yang belum insya Allah nyampe nanti. Ya karena kalau mau haji umroh ya, zaman ini masih naik pesawat. Mungkin nanti di masa-masa yang akan datang enggak lagi naik pesawat, ya naiknya ilmunya muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam, merem, melek, tekan. Loh siapa tahu, wallahu a'lam. Itu bukan kemajuan zaman, sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman. Kita ini yang telat belajar. Ya kita terlambat teknologinya para wali. Itu kan murid Nabi Sulaiman alaihissalam bukan nabi, bukan rasul. Tapi muridnya Nabi Sulaiman. Meskipun ada tafsir yang mengatakan itu Nabi Sulaiman sendiri. Tetapi di Al-Quran jelas hamba Allah yang soleh. Orang yang punya ilmu. Yaitu muridnya Nabi Sulaiman alaihissalam mindahkan tahta Balqis dalam waktu setengah kedip mata. Merem sudah nyampe itu, melek udah sampai. Nah itu teknologi zaman dahulu kala. Jadi kalau nanti ada manusia yang menemukan gaya menemukan kendaraan model bla 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 bla, di Al-Quran sudah ada. Jadi yang lain ketinggalan zaman. Ini Al-Quran mengalahkan segala zaman. Kalau ada orang menemukan pesawat naik angin, wah itu ya ketinggalan zaman. Karena itu kendaraannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu tuh ya naik angin. Anginnya diperintah sama Nabi Sulaiman, ngangkut Nabi Sulaiman nurut dan tidak masuk angin. Kalau sekarang orang naik pesawat, banyak yang kademen. Gak kuat AC, akhirnya masuk angin. Ada yang model seperti itu. Kalau nanti antum naik pesawat, di pesawat itu ada yang mondar-mandir juga. Namanya apa itu? Mesti lehmung pramugari gitu ya. Ya ada yang laki, ada yang perempuan, mondar-mandir. Kalau kita penumpang disuruh apa? Duduk. Hanya bergerak kalau ada kebutuhan. Mau ke toilet saat memang pesawatnya lagi normal kondisinya, tidak disuruh duduk, ya boleh. Silahkan bergerak ke toilet. Atau kalau di pesawat haji dan umroh, bahkan pesawatnya di belakang ada musolanya. Ya, di belakang disediakan musola. Sekarang pertanyaan saya, sebetulnya kita ini lagi naik pesawat enggak? Nah ini banyak yang ngelamun. Banyak yang ngelamun padahal sekolah. Di sekolah dan dalam kehidupan kita diberitahu bahwasannya bumi itu bukan benda yang diam. Bumi itu bukan benda yang diam. Bumi diam atau bergerak? Bergerak, muter terus. Nah, muternya ini, berputarnya bumi ini, diam di satu tempat atau bergerak. Bumi ini berputar untuk bergerak. Jadi ini mesinnya, ya mesinnya muter gitu. Pertanyaan saya, kecepatannya berubah-ubah atau istiqomah? Istiqomah. Satu hari itu 24 jam atau 24 jam, 24 jam. Berarti putarannya bumi ini istiqomah atau enggak istiqomah? Istiqomah. Nyantai ya, belajar ilmu enggak jelas dulu nih. Nah, saya ngomong ya enggak paham, saya diajak ngomong ya gitu aja. Supaya sama-sama enggak mudeng kan enggak apa-apa tuh ya. Jadi kalau dua orang enggak mudeng saling berbicara kan ajib-ajib saja tuh. Seperti ceritanya ayah saya almarhum rahimahullah. Ayah saya itu pernah ngomong, ada dua orang itu hampir berkelahi karena berdebat. Dan yang diperdebatkan itu hal yang lucu, hal yang sepele. Alhamdulillah tim jok muncul saudara-saudara. Setelah sekian lama ini lebih tertib.
Saya lihat ceretnya baru, entah duit dari mana, enggak minta sama saya. Tiba-tiba ada ceret baru, Insya Allah ini kreatif tim jok ini. Mungkin ada yang mengkritisi, itu kok yang dibuat ngejok ceretnya jelek. Monggo diunjuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kopi Maulana ya. Ini made in Mas Agung Maulana ramuannya ini. Monggo diunjuk. Yang udah habis ya tunggu tim jok sampai di situ. Yang belum silahkan. Alhamdulillah. Dua orang berdebat tentang satu perkara yang sepele. Yang satu ngomong, ini siang hari, itu matahari. Yang satu bilang, ngawur kamu, jelas-jelas malam, itu rembulan lagi purnama kok, dibilang siang hari. Ternyata dua yang berdebat ini lagi sama-sama mabuk. Dua pemabuk bertemu. Dan berdebat, satu mengatakan bulan purnama, satu mengatakan siang dan itu matahari. Maka untuk menyelesaikan perdebatan, walaupun ini dua-duanya mabuk tapi waras. Dua-duanya mabuk tapi waras. Ini aneh juga nih, dua pemabuk ini sadar perdebatannya enggak akan ada akhirnya. Maka dua pemabuk ini sepakat, mari kita cari wasit. Pertandingan kalau nggak pakai wasit repot ya. Harus ada wasitnya. Siapa wasitnya? Ya pokoknya orang lewat kita panggil, kita tanya, adil kan? Adil. Dua pemabuk cari wasit. Nah ketemu satu orang. Ditanya, mas, maaf itu matahari atau rembulan? Orang yang ketiga ini menjawab, mohon maaf saya penduduk baru di sini. Paham maksudnya? Lu edan. Lebih mabuk ya. Akhirnya bubar, wes gak usah debat meneh ya, podowat mendeme gitu ya. Jadi ketika tiga pemabuk bertemu ya, akhirnya perdebatan pun usai. Karena sadar podo mendeme. Yang repot nih kalau pada nggak sadar itu ya, naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Saya berbicara tentang ilmu alam ini saya bukan ahlinya. Tahu sedikit, jadi nanti kalau ucapan saya tentang ini salah, ya mohon koreksi, dibenarkan. Ya dibenarkan, diajari. Ya saya diajari, biar saya paham, biar saya pinter. Karena memang bukan bidang saya. Kalau saya ahli ilmu alam, yo pede saya, ini bidangku, kan begitu ya. Tapi karena ini bukan bidang saya dan ini live streaming, saya mau kasih tahu pada dunia, ini bukan bidang saya. Hanya berbekal sedikit ilmu waktu dulu SD, SMP, SMA yang masih saya ingat. Saya nggak tahu kemajuan sekarang ini tentang ilmu bumi itu ya seperti apa. Mudah-mudahan ini manfaat gitu aja. Bumi ini berputar. Di porosnya bergerak. Di garis edarnya, betul? Berarti saat ini kita lagi naik pesawat atau enggak naik pesawat? Naik pesawat. Karena garis edarnya ini ada di antariksa. Bumi ini di antariksa atau di mana? Halo, melek atau aku gitu, tangi turu ya melek kok ya. Kawan-kawan, sahabatku semua. Ini kok agak terperangah semua, kenapa ini? Makanya saya heran kalau ada orang bilang mau cari pesawat antariksa, mau menjelajah jagat raya. Loang kamu ini lagi di antariksa dan kamu menjelajah jagat raya. Kamu naik kendaraan yang namanya bumi. Gak diem kamu. Ada saatnya matahari dekat sama kamu, ada saatnya matahari jauh dari kamu. Ada saatnya rembulan itu dekat sama kamu, ada saatnya rembulan jauh dari kamu. Kenapa? Lah karena kamunya bergerak, mendekati dan menjauhi. Pertanyaan saya,
Terasa enggak kalau lagi diputer sama Allah Ta'ala? Terasa enggak? Lagi diputer, terasa enggak? Ucapkan subhanallah. Subhanallah. Kuasanya Allah Ta'ala diputer bumi ini sedemikian putaran dan putarannya konstan, putarannya tetap, putarannya istiqomah yang di dalamnya tidak merasa buminya bergerak dan berputar. Karena apa? Ilmuwan meneliti ada gaya gravitasi. Kayak ada magnet yang nahan kita, kokoh. Saking kokohnya itu tahanan sehingga putaran itu tidak terasa. Kita ngucap apa? Subhanallah. Gitu kok masih kurang percaya sama Allah gitu ya. Gitu kok masih menganggap Allahmu enggak kuat, Allahmu enggak maha kuasa, Allahmu enggak maha hebat ya, Allahmu enggak maha luar biasa. Allah itu maha segala-galanya. Maha luar biasa. Muter terus ini. Boleh dilanjut ini bab ini? Iya, walaupun babnya enggak jelas, enggak apa-apa itu ya. Ini namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah alfi sanah. Dalam suatu riwayat dikatakan berpikir sejenak, tafakkur sejenak lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. Jadi pahalanya begini enggak kalah sama yang tahajud 1000 rakaat. Tapi terus jangan awakmu gaya, wong tahajud wira sepiro. Kurang ajar itu namanya. Itu maksudnya biar kita rajin tafakur dan rajin tahajud. Karena masing-masing punya nilai pahala sendiri. Umat Islam itu disuruh rajin tafakur. Bergerak ini. Dan hebatnya, subhanallah, maha dahsyatnya Allah. Tidak boleh ada satu benda pun yang langsung menghantam bumi. Dan tidak boleh ada satu benda pun yang langsung keluar dari bumi. Allah tutup bumi itu dengan perisai. Ya perisai itu kalau kata ilmuwan namanya atmosfer, ionosfer, stratosfer, dan fer-fer yang lain tadi itu. Terserah apa namanya, uska apa laku ya. Saking hebatnya ini, cahaya matahari yang masuk ke bumi, yang panasnya luar biasa, karena disaring oleh perisainya Allah Ta'ala, kena badanmu jadi menyehatkan. Betul atau betul? Jadi menyehatkan. Warnanya yang tadinya warna-warni, dijadikan warna itu satu warna. Ya, warna terang benderang, warna cahaya. Ini kalau kita bahas terus, bab muternya bumi ini, Masya Allah. Sistemnya Allah ini kok dahsyat ya. Pertanyaan saya, misalnya buminya ini muternya melambat 5 menit saja. Kira-kira ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Kalau buminya kemudian geser 10 cm saja dari relnya, kira-kira kiamat atau enggak kiamat? Jadi biar tidak kiamat, muternya harus istiqomah, bergerak juga pada relnya. Dan itu semua Allah yang menundukkan. Makanya Allah katakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami. Al-khail wal bighal, kuda, keledai, kendaraannya kan itu ya. Ditundukkan sama Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kendaraan yang jauh lebih besar, kita naik bumi ini Allah yang menundukkan. Mutermu harus segini. Berputarmu harus di sini. Sehingga kita bergerak dalam keselamatan. Dijamin naik pesawat yang namanya bumi pasti selamat. Kenapa? Karena yang punya pesawat Allah. Nah kalau naik mobilmu ya engkau sih. Naik mobilmu jaminan dari mana? Ini naik pesawatnya Allah. Yang menggerakkan Allah. Yang memutarkan Allah. Yang menentukan relnya Allah. Sehingga muter sekian lama dari sejak bumi diciptakan. Menurut ilmuwan ditemukan fosil yang nilainya jutaan tahun.
Berapa lama ini bumi ini ada tuh ya? Kalau manusia memang ditaruh di bumi akhir-akhir, manusia ditaruh di bumi akhir-akhir. Kalau buminya sudah ada, makanya manusia itu bahannya diambil dari bumi. Meskipun diciptakannya di langit, hidupnya di surga, nikahnya di surga, berumah tangganya di bumi. Keren kakek dan nenek kita, Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam sama Siti Hawa itu nikahnya di mana? Nikah di surga. Hidup berumah tangga di mana? Di muka bumi. Maka jangan kamu anggap bumi ini enggak indah. Bumi ini indahnya luar biasa. Asal kita mau melihat dengan kacamata betapa maha indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon 20 menit. Ini teknik menghabiskan waktu saudara-saudara. Tapi dengar begini senang atau enggak senang? Kenapa kita dengar begini senang? Karena fitrahnya manusia itu terlahir untuk ilmu. Manusia itu dilahirkan untuk tambah mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia belajar mengenal Allah, hatinya menemukan kesenangan. Diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin saya sampaikan? Kalau tadi ayat ya, ayat. Coba doa safar itu permulaannya bagaimana? Saya cuma mau nyadarkan nih semua lagi melakukan perjalanan gitu loh ya. Jadi jangan bilang saya enggak lagi berjalan keluar kota, lagi enggak berjalan keluar negeri. Betul kamu enggak berjalan keluar kota. Betul kamu enggak berjalan keluar negeri. Tapi pesawatmu lagi berjalan keliling antariksa ini. Pesawatmu lagi berjalan keliling antariksa. Kamu lagi naik pesawat, jadi kamu lagi melakukan perjalanan. Dan jangan lupa, sebetulnya kamu di bumi ini cuman mampir. Jasad ini cuman pinjaman. Nanti dikembalikan. Makanya dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Nanti kita suruh kembali, ruh kita keluar, perjalanan berlanjut. Badannya taruh dulu dalam kubur. Ruhnya melanjutkan perjalanan, namanya di alam barzah. Setelah alam barzah dibangkitkan lagi. Ruhnya dipertemukan lagi dengan jasadnya. Maka melanjutkan perjalanan, namanya alam kebangkitan. Tempatnya namanya padang mahsyar. Setelah itu nanti ada alam, menuju alam akhirat yang paling akhirat. Alam surga atau neraka harus melewati fase, namanya alam hisab. Setelah itu baru garis finish, masuk satu tempat penuh nikmat namanya surga, amin. Insya Allah semua masuk surga. Dan calon-calon penghuni neraka yang sudah ditetapkan masuk neraka, mudah-mudahan dengan rahmat Allah malam hari ini dirubah, dimasukkan ke dalam surga, amin. Ngono loh jadi muslim, ora terus neraka. Ngajak orang itu ke surga. Ya doakan semua masuk surga, walaupun kenyataannya neraka gitu ya. Kenyataannya begitu, tapi kita minta agar semua dimasukkan ke dalam surga. Hanya orang-orang yang insya Allah masuk surga, yang suka ngajak orang lain masuk surga. Hanya orang-orang yang memang mungkin jatahnya di neraka, maka hidupnya suka ngajak orang masuk neraka. Kenapa? Warga neraka. Nah, kalau dirimu kan warga surga. Oh iya pasti insya Allah amin gitu ya. PD titik ya. Saya kan sering ngomong, kalau yang masuk surga tuh bukan yang model begini, lantas yang model bagaimana? Kalau bukan orang-orang seperti kita nih yang alhamdulillah gitu ya. Datang pengajian ya datang, dengarkan ya dengarkan, meskipun pulang ya ngelanggar. Kalau bukan model seperti kita, terus yang masuk surga itu modelnya seperti apa? Kalau surga itu hanya milik orang-orang yang super-super, manusia-manusia langit, sepi surga. Betul? Karena yang banyak manusia itu kan modelnya mirip-mirip kita gini, betul ya? Jadi ya insya Allah surga itu kebak, penuh insya Allah. Ya, dengan orang-orang seperti kita, amin Allahumma, amin. Makanya Allah bilang bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah cuma mau ngasih pesan, aku kurang luweh gitu loh ya. Aku ini maha baik, kurang lebih.
Sholat sing penting. Ngger sholat ngono beres-beres. Kamu sholat udah yang lain saya bereskan kata Allah. Saya ampuni, saya maafkan, saya angkat derajatmu dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kita lagi melakukan perjalanan, baik fisik kita maupun ruh kita. Ruh kita lagi berjalan ke akhirat. Fisik kita nanti sudah sering diceritakan berganti-ganti. Nanti di padang mahsyar juga bentuknya sedikit berubah. Waktu yaumul hisab berubah lagi. Perjalanan menuju surga itu fisik manusia tingginya dirubah. Karena begitu masuk surga, manusia yang mohon maaf pendek dilarang masuk surga. Kenapa? Karena warga surga itu akan dikembalikan seperti wujud asli kakeknya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika di surga itu tingginya situna dhira', 60 lengan. 60 lengan ya kurang lebih kalau satu lengan ini setengah meter, 60 lengan berarti 30 meter. Ya bangunan ini berapa meter silahkan mikir sendiri, 30 meter dhuwure sak pira. Bisa dibayangkan tuh, gede-gede orang itu, jannah itu ya. Nah, surganya besar, yang di neraka juga badannya gede-gede. Kalau yang masuk neraka model seperti ini ya sakno, belum masuk ya entek. Belum masuk, habis ya. Nerakanya piye nyeksone, gak cucuk gitu ya. Maka neraka minta pesanan khusus. Bahan bakarnya harus sesuai dengan pesanan. Kayu bakarnya panjangnya seberapa gitu ya. Nah, manusianya tuh nanti tingginya seberapa, gede-gede. Ya, dan tahan bakar. Maksud tahan bakar apa? Enggak langsung entek gitu ya. Tidik-tidik tapi kroso. Allahumma ajirna minan nar ya. Mudah-mudahan kita yang jannah semua. Amin. Allahumma amin. Nah, ini melakukan perjalanan. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW? Ketika kamu melakukan perjalanan, ucapkan Allahumma. Loh. Nomor satu yang dipanggil Allahumma. Antas sahibu fis safar. Kamulah satu-satunya temanku dalam perjalanan. Masya Allah, ini banyak dalam sinetron. Ketika sudah hancur, nangis, gerong-gerong. Ya Allah, hanya engkau temanku. Wes entek. Paham ya? Udah ditinggal suaminya, ditinggal istrinya, ditinggal sahabatnya, ditinggal hartanya, ditinggal kekuasaannya, ditinggal jabatannya, ditinggal kepandaiannya, ditinggal macam-macam. Ijen baru ngomong, hanya engkau yang kumiliki ya Allah. Lah kemarin Allahmu di mana? Kamu taruh di mana? Tuhanmu. Kok lihat saya enggak enak semua, kenapa nih? Lanjut boleh? Ya. Jadi Allahumma antas sahibu fis safar. Ini konsep hidup yang harus dipegang setiap muslim dan mukmin, muslimah dan mukminah. Kamu melakukan perjalanan hidup ini, temanmu tuh hanya satu. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, kamulah temanku dalam perjalanan ini. Jadi jangan pakai egonya, nafsunya, soknya, pinternya, kawannya, sahabatnya, relasinya, ya kemampuannya. Itu nggak bisa jadi teman. Contoh misalnya, kita nyopir, secara zahir kan cari teman 1-2 orang nemenin ya. Ini saya kan sopir ya, saya sopir serius. Saya kalau pergi misalnya ngajak Mas Wahid sama Ustadz Iis. Dijamin 100%. Kalau bisa lebih saya kasih lebih, kan 100% mentok ya. Dijamin 100%, itu nanti saya ditinggal. Apa tadi? Ada yang teriak, tolong enggak apa-apa, yang keras dikit. Yang keras. Nah, ya. Boleh enggak supirnya sambil nyupir tidur? Enggak boleh. Yang tidur siapa? Penumpangnya. Supirnya teriak-teriak, jangan tinggal saya tidur, jangan tinggal saya tidur. Siap Bib. 10-15 menit kemudian ada lagu-lagu indah di mobil saudara-saudara. Betul kan? Kita jaki kon ngancani, orang ngancani turu. Menakutkan kalau nemenin supirnya tidur. Akhirnya mobilnya bisa tidur juga. Naudzubillah min dzalik. Allahumma ajirna
kecelakaan dan semisalnya. Naudzubillah min dzalik. Baru satu mobil disuruh nemenin melek, itu gagal, itu hampir 100%. Ya meskipun nggak langsung gagal ya, juara bertahan, melek, siap. Taruh depan, Mas Suroto, wah apalagi. Saya itu punya koleksi foto ya anak-anak Raudhah posisi tidur dalam berbagai pose. Ada itu ya, ada koleksinya, cuman kan nggak boleh ditampilkan di dunia maya, itu kan pencemaran wajah baik. Bukan nama baik ya, pencemaran wajah baik. Karena ketika tidur kan wajahnya bentuknya aneh-aneh. Kamu kan juga pelaku toh, jangan saling menjelekkan orang lain. Ya, kalau pas leren di foto juga ya nanti muncul model yang aneh-aneh juga, seperti itu. Ini suruh nemenin meleh aja susah. Enggak suruh modal loh. Apalagi nemenin duitnya. Oh Masya Allah. Dalam perjalanan hidup gak usah jauh-jauh suami istri. Coba tuh istri-istri itu. Hadir orangnya hadir, aman-aman, hadir. Ya istri-istri itu hadir orangnya, hadir entah di mana. Ngakunya enggak punya duit sama suaminya. Orang di duit aku, entek duitnya. Tapi itu belanja gak mandek-mandek. Hadir enggak? Loh ngaku toh. Suami istri bilangnya gak punya duit mas, gak ada duit mas. Betul, saldonya gak ada, bawah bantal kebak. Karena istri pandai menyembunyikan uang di balik yang namanya itu lempitan-lempitan. Ya dibalik lempitan. Dudut nisor spray ono 1.000. Nanti buka lemari ada berapa lagi. Ya nggak punya duit. Jujur tentang duit suami istri itu ada suami yang takut kalau istrinya tahu suaminya punya duit. Ada istri yang takut kalau suaminya tahu istrinya punya duit. Sehingga masing-masing ngomong orang duit. Wes melarat bareng. Na'udzubillah min dzalik. Cari teman yang betul-betul setia. Dapat teman setia, namanya istri. Suami, setia atau enggak setia? Setia, saling mencintai. Begitu suaminya is dead, pindah ke alam barzah. Datang pria tampan, menawarkan mobil harga 2 miliar. Masya Allah, rumah harga 10 miliar. Akhirnya sang istri pindah ke lain hati dan ke lain tubuh saudara-saudara. Menikah dengan pria tersebut. Suaminya bye-bye. Kan begitu. Ada enggak yang model begitu? Ada. Sah-sah saja. Boleh-boleh saja wong halal kan ya. Boleh, enggak salah. Tapi yang namanya setia, yang betul-betul setia cuma satu. Gak ada yang lain. Qul huwallahu ahad. Cuman Allah. Makanya kita kalau melakukan perjalanan kemanapun di hati, jangan pernah mengandalkan dirimu dan mengandalkan selainmu. Andalkan hanya satu, Tuhanmu, yaitu Allah Azza wa Jal. Cuman Allah. Nyetir, saya enggak bisa apa-apa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Pede, saya enggak bisa apa-apa. Tapi aku punya Allah. Karena aku punya Allah, tawakkaltu ala Allah. Tak pasrah jenengan Gusti Allah. Ya Allah, saya pasrahkan kepada dirimu semua urusanku dalam perjalanan ini. Pasrah total. Nyetir betul nyetir. Pakai ilmunya, pakai aturannya. Tapi enggak pernah mengandalkan ilmunya. Dan tidak pernah mengandalkan kemampuannya dalam mentaati aturan selama nyetir. Yang diandalkan Tuhannya. Wasyik itu. Nah itu nanti kalau udah model hidupnya begitu, akan banyak keajaiban. Kurang 5 menit saudara-saudara. Kan janji saya kan kurang lebih 40 menit. Masih ada 5 menit. Boleh dilanjut? Sudah lapar belum? Ya enggak apa-apa, jenengan belum lapar boleh, saya sudah. Ya,
Padahal prinsipnya umat Islam itu ketika makan kan nunggu saat lapar. Kalau sudah lapar silahkan makan. Jangan gaya-gaya. Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi salam begitu lapar dan gak ada yang bisa dimakan, dia sampai ngetuk rumahnya orang, cari tok minta makan. Ya kecuali kalau Ramadan. Ramadan jangan jam 1 siang lapar, makan, ngawur kamu. Memang itu latihannya latihan nahan lapar, lahan dahaga. Lanjut, 5 menit insya Allah barokah. Ya siapa tahu karena berkah jadi 15 menit. Ya wallahu a'lam. Tapi ya mudah-mudahan 5 menit cukup. Sudah kurang lagi ya, 3 menit setengah lah, 3 menit setengah. 3,5 menit, Masya Allah. Sampai di mana tadi? Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Kan begitu ya, versinya macam-macam. Tapi kurang lebih seperti itu. Ya Allah, engkaulah satu-satunya temanku dalam perjalanan dan engkaulah yang ku pasrahi ya di rumah untuk keluargaku dan hartaku. Jadi pergi bawa Allah, di rumah juga ninggal kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? PD yang nemenin Allah, di rumah ditemenin Allah, istrinya dititipkan Allah, anaknya dititipkan Allah, pembantu rumah tangganya, ART-nya, asisten rumah tangganya. Zaman sakmene iki ya jenenge batur ki ya munggah lho ya. Nek mbiyen batur, saiki asisten. Dulu kan pembantu ya namanya. Sekarang kalau kita kerja jadi pembantu di kantor namanya apa? OB, office boy. Kalau kita jadi pembantu di rumah namanya apa? ART, asisten rumah tangga. Kalau kita menjadi pembantu di sebuah negara namanya apa? Pegawai. Kan pembantu dalam negara ini kan kami pembantu masyarakat. Tapi namanya kan berubah. Nah ini di rumah ada ART atau apapun namanya, OB, keluarga ya, nak dulur yang tinggal di rumah kita, begitu kita pergi kita titipkan sama Allah. Ya Allah engkau yang ngurusin. Wal mal, harta di kantor, harta di rumah, harta dimanapun, harta di perusahaannya orang, harta yang kita titipkan untuk dikelola, aku titip sama kamu ya Allah. Engkaulah khalifahnya, engkau yang mengelola ya Allah, engkau yang ngurusi. Pertanyaan saya, kalau konsep hidup kita dalam bergerak dan diam, semuanya diserahkan sama Allah, seharusnya tenang atau enggak tenang? Tenang atau enggak tenang? Percaya atau enggak percaya? Beres atau enggak beres? Lah kenapa sekarang hidup kita jadi enggak beres? Karena kita enggak percaya sama Allah Ta'ala. Kenapa enggak tenang? Enggak percaya sama Allah Ta'ala. Percayanya sama akalnya, percayanya sama kendaraannya, percayanya sama keluarganya, percayanya sama kawan karibnya, percayanya sama sahabatnya. Allahnya gak dihadirkan dalam perjalanannya. Melaku dewi, malaikat wis ngakak kerodok sebel iki. Menungso enggak ya. Kamu tuh panjang gaya manusia, sok kamu itu. Bane bocor mumet. Alhamdulillah saya enggak pernah ngalami. Ya pernah sekali 2 kali untuk hikmah ya, tapi bukan di tol. Ya, tapi ya mudah-mudahan enggak ngalami lah dimanapun, antum juga. Bayangkan kalau lagi nyopir jam 12 malam, tengah hutan belantara, ban kempes. Saya mau nanya, masalah atau enggak masalah? Terus ngapain kamu? Mau buka pintu, dari belakang ada suara, ora wani tutup. Nah ini kan bodohnya pol. Mang sama bawa tutup terus orang nyedak. Bongso halus kan gak peduli bongso kasar. Ya betul kan ya? Namanya juga bongso halus. Tembok ditembus itu namanya bongso halus. Sosok meneh lawang mobil jebret. Jebret. Yo tambah melebu deh ini ya. Kadang-kadang tuh ya film tuh yang gak celtok. Ya korban film semua tuh ya. Ada suara setan, lawangnya ditutup biar di mobil saja. Emang setan suaranya begitu. Mungkin tuh kalau boleh ya, kalau boleh setan itu berbicara, tuh setan akan protes.
Welek men, ora kaya ngono aku. Gak seperti itu. Mikir lagi, ini kalau dibuka nambal, kalau jedul setan wujud menungso. Bawa benda-benda tajam, ngerampok, wah bi. Baru kena ban kempes jam 12 malam di tengah hutan belantara, ngeluh. Coba kalau itu santri weekend Ar-Raudhah, oh beda. Ini santri weekend Ar-Raudhah nih ya, yang kaosan ini. Ban kempes. Allahumma antas sahibu fis safar. Wah. Langsung jendela dibuka, cut. Wengi-wengi golek tambal ban kangelan, nambal dhewe ya kesel, turu. Wah. Tidur. Santai. Menjelang subuh melek, gitu kan ya? Update status subuh di tengah hutan. Wah. Masya Allah. Santai, tenang gitu kan ya? Nyantai. Nah itu terjadi sama putranya Mas Agus Mazid nih. Mas Agus Mazid ada di sini tuh. Putranya berangkat ke Jawa Timur. Di tengah hutan belantara, kebanan. Langsung, Allahumma antas sahibu fis safar, ya Allah engkaulah temanku dalam perjalanan. Disolawati, solawat terus. Nah, tiba-tiba ada orang naik motor boncengan gitu ya. Kenapa mas? Bannya ini pecah gitu. Ditulungi. Dia dibawakan bannya ke tempat tambal ban, ditambalkan, dibalekno. Enak ya. Modal apa itu? Allahumma antas sahibu fis safar. Jadi jenengan kalau sudah Allah temennya tuh nyantai, gak ono ruwet. Coba kalau temennya nafsu. Kesel-kesel bannya ya ngene sisan. Urip model apa iki masyaallah. Beda kan ya, beda ya. Sama-sama bannya pecah. Yang satu, ngantuk, turu. Kan enak tuh ya. Tidur, santai. Waya subuh, sholat. Update status. Ya, setelah itu mulai mempelajari situasi di tengah matahari udah kelihatan. Situasi perut yang diteliti. Wah, ini lebih dari ban ini. Ini harus diselamatkan dulu nih. Nyantai dia mulai coba kontak-kontak. Oh lokasi saya di sini. Oh baik menawa ono konco neng cedak gini tambahan. Oh siapa nih teman dekat sini. Ya Allah tunjukkan ya. Kirimkan orang. Wes itu segala macam doa akan keluar. Allahumma kirimkan orang lewat sini yang baik hati. Masya Allah. Ya Allah aku jomblo. Mudah-mudahan yang lewat bisa jadi jodoh. Siapa tahu ketemu jodoh di tengah hutan ini. Ya Allah. Allahumma. Begitu ngone macam-macam itu. Kenapa? Allahumma antas sahibu fis safar. Coba kalau al duit antas sahibu fis safar. Hei duit kamu temanku dalam perjalanan. Ada orang gaya. Penting gue ATM gue dompet. Kantongi. Siap berangkat. Wayai bayar dompetnya hilang. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Sombong. Ditinggal dompet saja bingung. Ibu-ibu lagi. Ya. Bu, ibu, nanya boleh bu? Ada enggak suami itu yang suka megang handphone? Jangan ngomong banyak toh bu. Saya enggak loh, saya enggak. Ini megang handphone? Enggak kan? Di majelis Ar-Raudhah begitu masuk majelis handphone ditinggalkan. Betul kan ya? Iya, karena temannya Allah, temannya bukan handphone. Bener kan? Handphone ditinggalkan. Nih santri-santrinya Habib Novel, alhamdulillah. Yang ikut ngaji sama Habib Novel, alhamdulillah. Begitu masuk ruangan, handphonenya langsung juga masuk ruangan. Iya kan? Masuk tas. Engkau sih urusan liane, engkau saya ngaji sih. Kan begitu. Tapi ada nih oknum suami. Oknum suami. Agar tidak menyinggung hati para suami. Oknum suami. Hidupnya megang handphone terus. Berangkat ke kantor, sampai di kantor, handphonenya tertinggal di rumah. Istrinya telepon kantor, sampaikan pada bapak, handphone tertinggal di rumah. Saya mau nanya, bingung atau enggak bingung? Bu, biasanya suaminya bingung enggak bu? Lah itu jawaban jujur. Waduh, HP ketinggalan, lah urung tak hapus. Belum saya hapus. Wah, history, Masya Allah.
Histori perjalanan Google belum dihapus. Histori YouTube belum dihapus. Dan itu WhatsApp ya belum dihapus. Ya, karena hidupnya model begitu. Grogi atau enggak grogi? Ya di atasnya grogi, ketakutan setengah mati. Langsung numpak motor, cepet-cepet pulih. Balik sampai ke rumah. Lihat wajah istrinya diem tok gitu. Kenapa kok diem? Enggak apa-apa. Was-was, ojo-ojo semoco deh. Gitu. Paham maksud saya? Nah ini orang yang temennya bukan Allah. Temennya dia apa? Handphone. Tapi kalau dia berteman dengan Allah, Allahumma antas sahibu fis safar, nyantai. Kalau memang betul di handphonenya ada aib, Allahumma stur aurati, ya Allah, tutupin aurat saya. Tutup aib saya ya Allah. Lu podo-podo ki handphone ini masalah ini. Dua-duanya punya handphone yang bermasalah. Tapi yang satu pegangannya Allah lain. Enggak dirinya, enggak usahanya. Tenang dia, Allahumma. Ya Allah, tutup aib saya. Tutup aib saya ya Allah. Langsung sedekah. Teman-temannya satu kantor dijajakkan semua. Kenapa? HP ketinggalan. Tawassul sodakoh. Mudah-mudahan selamat kan begitu ya. Ini namanya Allahumma antas sahibu fis safar. Yang diandalkan Allah. Ngandalkan Allah itu ya amalan-amalannya Allah. Ilmunya Allah, caranya Allah, petunjuknya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Insya Allah nanti episode berikutnya akan saya jelaskan nih. Masih di bab doa safar. Mas Seto tadi yang saya minta masih buka enggak tokonya tadi itu? Dan sudah terbeli belum? Kalau belum berarti ya besok insya Allah. Ya saya lagi mau buat satu nomor khusus untuk surat sahabat HNA. Ya satu nomor khusus yang saya kasih nama nomor itu surat sahabat HNA. Karena tiap hari saya insya Allah akan berusaha ya semampunya live streaming untuk menjawab surat-suratnya sahabat yang pada nanya ya, yang curhat nggak saya layani. Mau curhat, nanya itu, nanya Habib ini begini bagaimana, ini begini bagaimana. Ya biar saya tambah ilmu. Ya biar saya tambah ilmu. Yang penting nanyanya jangan yang aneh-aneh. Habib, saya mimpi melihat Habib berada di atas puncak sebuah gunung. Oh ya, siap. Ya perpanjangan waktu 5 menit boleh? Ya kata Mas Seto, Habib perpanjang waktu sedikit siapa tahu dapat gitu ya. Boleh tambah sedikit lagi? Boleh ya, sampai mana tadi? Saya mimpi ketemu Habib, Habib ada di puncak sebuah gunung. Ya, terus saya lihat wajah Habib kok gantengnya luar biasa. Sing WA wedok. Maksudnya apa Habib? Ojo ngono, terus aku maksudmu kon jawab. Maksudmu saya suruh jawab gitu ya. Maksudnya apa? Ya mbuh. Sing mbok delok ki aku apa sapa ya gak roh aku. Mungkin itu bayang-bayangmu sendiri karena merindukan diriku. Nah, kalau saya jawab kan begitu gawat toh ya. Bahaya atau gak bahaya? Bahaya. Makanya yang aneh-aneh gak tak jawab. Wah WA model aneh-aneh itu. Mas Habib, Masya Allah, I love you. Wah Mas Habib I love you. Tak delok lanang. Alhamdulillah selamat. Begitu tak delok lanang, laki-laki ya tak jawab I love you too. Ya, nak wedok kan dia medeni itu ya. Naudzubillah min dalik Allahumma ajirna min syarri syayatin wa ghairi. Jelas nanti kalau ada nomornya khusus biar memang khusus nanya gitu ya. Untuk nanya. Nanti saya jawab. Kalau nanti nomornya belum muncul akan saya share. Ya akan saya share. Ikhwani rahimakumullah sebagai penutup. Jadi di akhir zaman ini kan akhir zaman toh. Iya akhir zaman. Kita ini di ujung ya, ngenteni kiamat. Insya Allah gak ketemu, tak jamin gak ketemu. Insya Allah. Ya, jangan sampai ketemu kiamat. Pilih mana, ketemu kiamat atau tidak? Jangan gaya, pengen ketemu kiamat. Elek-elek menungso itu.
Yang ketemu kiamat itu manusia tingkat keburukan yang paling buruk. Manusia yang ada kebaikannya wafat duluan. Jadi tersisa tinggal yang welek-welek itu. Dan mudah-mudahan enggak ada ya dari kita. Mudah-mudahan itu tinggal Ya'jud wal Ma'jud dan kawan-kawannya aja. Itu dihancurkan sama Allah sehancur-hancurnya dan merasakan. Ya, langsung mati ngono kan ya penak ya ora, ngrasake sik kuwi. Dedel-dedel. Rohnya itu loh ya. Rohnya sama malaikatnya ditokke alon-alon. Wow. Kalau muslim mukmin ya soleh, solihah itu lain. Lembu. Ngerti-ngerti pindah. Tahu-tahu udah pindah malam. Loh kok aku udah ganteng? Oh ya ini wujud aslimu. Kemarin itu kamu lagi pakai pakaian namanya jasad. Nah jasad memang modelnya begitu. Tapi aslimu seperti ini. Makanya mas-mas seperti saya ini kalau kita menganggap diri kita kurang ganteng. Atau ada yang mencemooh kita. Rupamu loh sawangan saya gitu ya. Pakai bahasa kasar gitu kan ya. Rupamu, jangan orang kasar dikasari. Jawab santai saja. Mohon maaf. Perbaiki cara pandangmu, maka engkau akan melihat hakikatku. Wow. Wes tinggalan ngono lah mesti mumet iki sapa gitu ya. Berkelas gitu loh. Kalau ngomong yang berkelas, jangan ngomong enggak jelas. Ya kalau ngomong yang berkelas, jangan ngomong yang enggak jelas. Nyantai-nyantai saja. Hidup itu dibuat santai enak, sekali ruwet baik. Bu, maaf ya Bu ya. Ini belajar dari pengalaman teman-teman yang suka lihat teman-teman. Bu, jawab jujur ya Bu. Tahu sutil Bu? Sutil itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Spatula. Sepatu ono lane. Sutil itu suatu apa ya? Suatu alat yang digunakan untuk mengangkat benda-benda yang ada di wajan. Kedawan, sutil ya. Ibu mau buat telur goreng atau telur dadar. Butuh sutil enggak Bu? Butuh. Sutilnya hilang. Kawan-kawan mohon maaf ya, ini sutil. Memang kalau salah ngomong bahaya ini. Harus diperhatikan betul. Sutilnya hilang. Tirokno coba Pi. Sutil, ini kan kalau orang Inggris belajar bahasa sutil mesti ya menggak-menggok ilate. Susah itu sutil gitu ya. Enggak pakai T kan? Enggak kan? Bukan T, bukan D ya kan ya? Tengah-tengah antara D dienggokno titik sutil, angel ya. Ini perlu belajar lahjah Jawiyah. Ya, lahjah Jawiyah, dialek Jawa, sutilnya hilang. Sutilnya hilang. Saya mau nanya Bu, bisa enggak Ibu diam? Ambil wajan, semua udah siap, tinggal nyutil, sutilnya hilang. Bisa begitu? Sutilnya neng diri. Lagi mau esok tak anggo koreneng. Mana sutilnya? Baru saya pakai tadi kok nggak ada. Siapa yang berani-berani ngambil? Ditaruh mana nih sutilnya? Dasar memang kalau makin nggak pernah dikembalikan. Bla 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 bla. Bojone ngrungokke. Ya Allah, bab sutil dawane kaya ngene. Hadir orangnya hadir. Di atas sana mungkin. Atas sana bukan sini sana. Bab sutil ini loh. Ya Allah. Ruwetnya luar biasa, menungso gitu. Sebetulnya kan sutil hilang ya simpel toh ya. Kalau memang butuh betul ya, apinya matikan dulu cetek. Ya, cari pelan-pelan. Tanpa bicara, solawat saja. Solawat. Kan manfaat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Minimal lah bojone ngrungokke, Masya Allah. Istriku, apa namanya, rajin sholawat. Ikhwani rahimakumullah.
Udah ini penutup karena memang belum datang nomornya. Nanti saya umumkan di WA saya aja ya. Sama nanti admin saya suruh share nomor untuk sahabat HNA bagi yang mau nanya-nanya. Nah sebelum saya tutup, bagi yang belum beli e-book saya Manusia Langit, ya bagi yang belum beli e-book saya Manusia Langit, ketik di Google Play Store Manusia Langit, nanti ada e-book saya di situ. Dijual harganya Rp99.900, belum termasuk PPN, bentuknya e-book. Zamannya sekarang kan era digital ya, era digital. Dengan membeli e-book tersebut berarti Anda ikut memberi makan Habib Novel dan kawan-kawannya. Memberi minum kopi Habib Novel dan kawan-kawannya. Memberi minum air mineral Habib Novel dan kawan-kawannya. Dan bahkan termasuk Anda memberi listrik untuk diri Anda dan kawan-kawannya. Sebab ini tayangan YouTube yang Anda lihat ini ya butuh listrik, butuh internet dan lain sebagainya. Salah satu usaha saya untuk memenuhi semua itu adalah dengan diantaranya jualan e-book. Maka silahkan nanti diklik saja di Google Play Store, cari ya Manusia Langit. Sementara baru satu, nanti akan banyak insya Allah. Kemudian yang kedua, bagi yang belum bergabung channel YouTube Habib Novel Al-Idrus Santri Virtual. Santri Virtual di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus adalah program tayangan yang berbayar. Ada tayangan yang gratis, ada tayangan berbayar. Tayangan berbayar jumlah videonya insya Allah nantinya ribuan bahkan puluhan ribu. Sekarang ratusan. Sekarang ratusan. Banyak video yang kalau antum klik tertulis itu khusus pelanggan. Jadi kalau bukan pelanggan nggak bisa ngeklik. Cuman gambar tok diklik nggak muncul videonya. Tapi kalau pelanggan langsung insya Allah akan muncul videonya. Berapa berlangganannya? Tadi ya Rp99.900 belum termasuk PPN. Kalau bukunya mohon maaf e-booknya harganya sekitar 65.000 ya. E-booknya harganya sekitar 65.000. Yang Rp9.900 itu langganan santri virtual. Nah silakan nanti diklik. Udah cukup iklannya. Udah jangan saya suruh lihat wajah saya yang begitu. Kelihatan manis itu. Ada rona merah di pipinya. Itu teman-teman yang ahli buat orek-orek itu ya, dibuatkan orek-orek, senang saya. Nanti kalau ada yang bisa buat seperti itu kirimkan saja ke saya pakai itu manfaat itu ya. Karena termasuk bagian dari dakwah di era digital. Ikhwani rahimakumullah. Sebelum saya tutup ini terakhir. Satu kisah untuk menyegarkan suasana. Seorang istri mengunggah di salah satu akun media sosialnya. Berkata, suami-suami dan calon suami perhatikan baik-baik, dengarkan ini. Ini istri yang solihah, tanda kutip, tanda tanya. Sayang, kuakui sejak menikah denganmu, aku menjadi semakin religius. Lidahku yang biasa sumpah serapah sekarang menjadi ahli untuk mengucapkan kalimat zikir ketika melihat perilakumu. Jelas ibu-ibu? Paham, ibu-ibu paham. Jangan enggak paham toh? Nah, pelaku ora paham, korban yang paham. Jadi saking sebelnya lihat suaminya, astagfirullah, terlatih jadi religius. Soalnya bojone yang nyebelin, ya suaminya ngeselin, ya sehingga istrinya terlatih istighfar, astagfirullah. Nusra kuat, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Semakin religius. Itu seorang wanita ketika gaya curhat syar'i begitu. Nah, itu gaya curhat yang syar'i. Aslinya guys ngomong aku ora kuat bi awakmu. Aslinya begitu. Ikhwani rahimakumullah. Ya, tetaplah gunakan kalimat-kalimat yang baik seperti perempuan tadi itu ya. Itu walaupun sebel sama suaminya yang muncul kalimat yang baik. Dan ambil pelajaran tadi dari kisah dua pemabuk yang berdebat tentang malam atau siang. Ternyata pemabuknya tetap cari wasit. Dan ketika wasitnya sama-sama mabuk akhirnya bubar dengan sendirinya. Ya sadar, wah orang yang bener
Masing-masing merasa betul ya silahkan kamu dengan pendapatmu, aku dengan pendapatku, gak usah cekcok, anggap awan ya sawan, aku wengi ngono. No, awakmu penduduk baru di sini ya wes sakarepmu gitu ya. Biar dengan sendirinya itu. Jangan habiskan waktu untuk berdebat, jangan habiskan waktu untuk saling menyalahkan atau mencari kebenaran, tapi jalani kebenaran yang sudah pasti dari Allah Ta'ala dalam hidupmu. Insya Allah engkau akan sampai ke tujuanmu. Jazakumullah khairan, walafu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasi bungkusnya tolong dibagi.